Pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Tetap Berubah. Mari kita langsung saja baca ayatnya saudara ya. Kita bicara fokus tentang tetap berubah. Ulangan pasal yang ke-8, kita akan sama-sama membacanya di ayatnya yang ke-1 saudara. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi ini kita bicara tentang tetap berubah. Yang saya masukkan tetap berubah ini adalah berubahnya bukan sesaat, bukan cuman hari ini kita berubah, besok enggak gitu. Karakter kita, sifat kita, tabiat kita tetap berubah gitu, konsisten terus berubah. Bukan cuman 1 minggu berubah, 1 tahun berubah, lalu kembali ke asal kita, kehidupan lama kita. Nah itu saya maksud kita mau bicara tentang yang namanya tetap berubah saudara ya. Mari kita lihat PowerPoint yang pertama. Ya, sebelum saya memulai pengajaran firman Allah ini atau sebelum saya menerangkan saudara ya, ayat-ayat firman Allah yang barusan kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-1, saya mau mengajukan dulu sebuah pertanyaan kepada saudara semua sebagai bentuk perenungan setiap kita ya, dan kita akan jawab bersama-sama saudara ya. Apakah berubah itu susah? Karena kita bicara tentang tetap berubah, maka pertanyaan pertama yang saya coba sodorkan, yang saya coba lepaskan kepada saudara, nomor 1 adalah begini: apakah berubah itu susah? Pertanyaan ini saya sodorkan pada saudara karena selama ini saya banyak melihat, saya banyak mendengar banyak orang Kristen ya, banyak anak Tuhan itu berkata begini, Pak, saya pengen berubah Pak hidup saya, tabiat saya, karakter saya Pak. Saya pengen hidup kekristenan saya itu berubah Pak. Tapi berubah itu susah ya Pak Pendeta. Karena saya sering mendengar perkataan pernyataan seperti ini, saya sering melihat orang berkata seperti ini, saya pengen berubah Pak, tapi berubah susah ya Pak. Makanya timbul pertanyaan ini, saya lepaskan sama saudara. Pertanyaannya adalah, apakah berubah itu adalah susah? Saya tambah, saya tegaskan lagi kalimat pertanyaan lagi di bawah yang menjadi perenungan kita. Renungkan dulu sebelum kita menjawab ya. Siapa yang bilang bahwa berubah itu susah? Kan saya tadi udah katakan sama saudara, kebanyakan orang saya amati, saya lihat, saya dengar sendiri orang berkata, saya pengen berubah Pak Pendeta, karakter saya, tabiat masa lalu saya ini loh Pak, saya pengen berubah Pak, tapi susah ya Pak berubah. Berapa banyak saudara yang membuat pernyataan berkata seperti ini, pengen berubah tapi susah Pak berubah itu kan. Nah pertanyaan saya sekarang ya, sebelum Anda menjawabnya, renungan baik-baik. Apakah betul yang namanya berubah itu susah? Siapa yang bilang kepada saudara ya, sehingga Anda bisa berkata berubah itu susah? Siapa yang bilang gitu? Makanya kalimat PowerPoint gambar berikutnya saya katakan begini, bahwa menurut saya ketika saya merenungkan firman Allah ini, kembali kepada kebenaran firman Allah berdasarkan perkataan tadi, saya pengen berubah itu susah Pak. Saya renungkan itu. Dan saya kembali kepada firman Allah, saya coba cek kepada firman Allah. Menurut saya, berdasarkan saya belajar firman Allah, berubah itu mudah. Tetapi untuk tetap berubah itu yang tidak mudah. Saudara setuju dengan pernyataan saya ini? Saudara boleh screenshot untuk jadi ingat-ingatan buat saudara. Kalau selama ini saudara berkata, oh susah Pak, berubah susah, berubah Pak. Berubah itu mudah, bukan susah. Tetapi dalam tanda kutip, untuk kehidupan kita tetap berubah, itu yang tidak mudah.
Satu contoh, saya kasih gambaran sama saudara. Anda pernah lihat gak orang yang misalnya ikut retreat keluarga, retreat leader para pemimpin, retreat mungkin kita punya anak gitu ya, kita lihat, kita perhatikan anak-anak kita, anak-anak remaja muda kita di keluarga saudara ikut retreat remaja pemuda, retreat youth. Lalu apa yang Anda lihat setelah anak kita atau para pemimpin kita ikut retreat, atau kita sendiri barangkali retreat keluarga ikut di situ? Biasanya gereja kita GSPD Jombang setiap tahun mengadakan retreat keluarga. Karena pandemi udah mungkin berapa tahun kita nggak ada retreat keluarga, saudara. Tahun ini di bulan Juni libur sekolah kita akan mengadakan retreat keluarga lagi. Apa yang Anda alami jemaat GSPD Jombang, juga jemaat online yang tergembala bersama dengan saya, ketika Anda pernah merasakan ikut dalam retreat keluarga, atau retreat kepemimpinan, atau retreat tentang apa saudara ya, pujian penyembahan, apa yang Anda rasakan? Biasanya ketika kita ikut retreat ada sesi-sesi yang padat yang diadakan oleh panitia ya. Kita itu setiap hari dibagikan firman Allah, kita dibombardir dengan berita-berita pesan firman Allah, dan setiap kali firman disampaikan, Roh Allah dan firman-Nya melawat hati kita, iya kan, menjamah hati kita. Dan saat itu kita memutuskan, saya mau berubah. Karena kita disentuh hati kita, jiwa kita disentuh sama firman. Tiap hari dibombardir sama firman, dan firman dan urapan Allah itu menjamah hati kita. Lalu kita di tempat retreat itu kita ambil keputusan, aku mesti berubah. Gak boleh tabiatku lama terus begini. Aku harus jadi murah hati, aku harus jadi orang yang setia, orang yang taat, orang yang sabar, dan seterusnya dan seterusnya. Kita ambil keputusan, memutuskan, aku harus melakukan firman Allah, aku mesti berubah. Itu yang terjadi. Menarik, setiap kali kita ikut mengalami retreat keluarga, kita mengalami perubahan. Tetapi sayangnya perubahan yang kita alami lewat retreat yang ada, retreat pemuda remaja, retreat pemimpin, retreat keluarga, perubahan yang kita alami lewat retreat itu hanya sementara, tidak tetap terus berubah hidup kita. Hanya 1 bulan berubah, habis itu kembali lagi kepada tabiat kehidupan kita yang lama. Betul apa tidak? Seringkali perubahannya itu tidak tetap berubah. Ini yang saya coba sampaikan, pesan penting kepada setiap kita. Saya kasih contoh lagi sama saudara biar melandas. Saudara yang dulu misalnya punya kebiasaan merokok, tujuan saya kasih gambar atau menyampaikan contoh pesan ini bukan sedang menyudutkan saudara, atau saya sebagai hamba Tuhan bukan sedang menyerang saudara yang sekarang masih terbiasa sedang merokok. Saya bukan menyudutkan saudara, tapi saya ingin berkata begini, kalau saudara misalnya punya kebiasaan merokok saudara ya, lalu saudara berhenti merokok, saya mau tanya, berhenti merokok itu mudah gak? Ya bagi beberapa orang mudah, berhenti dia. Tapi ternyata gak lama kemudian kembali lagi dia kepada kehidupan yang lama, merokok lagi. Mudah berubah, tetapi yang membuat kita mengalami kesulitan tidak bisa tetap berubah. Hanya sementara, hanya seminggu, tapi kembali lagi. Hanya 1 bulan, begitu hadapi masalah, stres kena pekerjaan, kembali kepada kebiasaan yang lama. Makanya saya katakan berhenti dari kebiasaan merokok mungkin mudah, tetapi tetap berubah, ya tetap tidak merokok, itu yang tidak mudah. Saya mau bicara tentang yang namanya tetap berubah. Sampai saya mau masuk pada bagian yang inti penting ini, sebelum saya mencoba menjelaskan dari ayat firman yang barusan kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 tadi. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara adalah begini, siapa yang bilang bahwa melakukan firman Tuhan itu susah? Saya percaya kita sepakat bahwa sebetulnya melakukan firman Tuhan itu mudah. Ya, tetapi persoalannya ya kita mesti tahu bahwa urusan melakukan firman Tuhan itu Tuhan punya target. Saya pikir selama ini kita sama-sama sudah belajar ya, baik saya maupun saudara. Saya nggak langsung jadi gembala,
Saya gak langsung jadi seorang pemimpin jemaat yang bisa membagikan firman sama saudara. Tahu-tahu saya bisa mengajar khotbah. Enggak, saya dulu juga jemaat. Saya digembalakan oleh orang tua saya dulu. Semuanya kita sudah belajar lewat para gembala kita, bapak-bapak rohani kita. Kita udah diajar bahwa begini, kita itu gak cukup hanya pendengar saja. Kita sering dengarkan ya hamba-hamba Tuhan, para pengajar firman berkata gini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita sering dengar itu. Anda jangan hanya jadi pendengar firman, tapi kita harus sampai melakukan firman, harus menghidup firman. Jadilah pelaku-pelaku firman. Bukankah pelajaran yang sama seperti ini yang saya pernah terima, Anda juga pasti terima kan? Pelajaran yang sangat familiar. Kita sering mendengar bahwa kita didorong oleh firman, didorong oleh pengajar firman, hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya jadi pendengar firman, jadilah pelaku-pelaku firman, didorong sampai melakukan firman Allah. Makanya saya berani berkata, siapa bilang melakukan firman Allah susah? Gak susah. Bagi kita sebetulnya mudah melakukan firman Allah. Ketika kita dengar firman, kita dijamah Tuhan, kita ambil keputusan, saya mau melakukan firman Allah ini. Tapi sayang, ketika kita melakukan firman Allah ini, itu gak terus setia. Padahal Tuhan punya target. Urusan melakukan firman Allah itu bukan sekedar hanya puas, oh yang penting saya hanya melakukan firman. Melakukan firman Allah, targetnya Tuhan itu bukan hanya sebatas melakukan lalu selesai. Di ayat yang kita baca, Tuhan punya target melakukan firman Allah itu dengan setia. Mari kita baca ulang dong sekali lagi ayat ini. Ulangan pasal yang ke-8 saudara ya. Kita baca ayat yang ke-1. Sama-sama kita baca kembali ayat firman Allah ini. 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara lihat, ada target. Ada jangan puas sebatas, oh yang penting saya udah melakukan firman. Enggak begitu. Tuhan itu punya visi besar buat kita. Tuhan punya target buat kita. Apa targetnya? Segenap perintah firman Allah, perintahnya Tuhan. Dikatakan apa? Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata Tuhan, haruslah, bilang sama-sama saya, haruslah. Sekali lagi bilang sama-sama saya, haruslah. Haruslah apa? Haruslah kamu lakukan. Gak berhenti dilakukan saja. Tidak ada kata titik, ada kata sambung. Dengan setia. Ini targetnya Tuhan buat kita. Umatnya, anak-anaknya. Targetnya Tuhan buat kita adalah melakukan firman Allah. Seluruh perintah Allah itu melakukannya dengan setia. Gak cukup hanya berhenti melakukan. Melakukannya dengan setia. Ini targetnya Tuhan. Misalnya saya coba kasih gambaran contoh buat saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan misalnya hal memberi, hal menabur. Permisi bicara, bukan yang saya sampaikan ini. Kadang seorang pengajar ketika menyampaikan hal menabur, hal memberi, tentu pengajar firman Allah mendorong jemaat yang dilayani, orang-orang yang mendengar itu untuk didorong untuk memberi. Tapi seringkali agak dikompori gitu saudara ya. Agak saudara ya, agak dikompor supaya begini, dibakar-bakar supaya orang janji iman. Karena ada di beberapa tempat tertentu seringkali diajarkan, ayo janji iman kamu gitu. Setengah dikompori gitu saudara ya. Setengah seperti itulah kurang lebihnya. Dan seringkali ketika kita jemaat mendengar, namanya juga pemimpin kita yang menyampaikan, lalu kita termotivasi karena sang pemimpin, sang pengajar menunjukkan, ini loh ayatnya kalau kamu menabur, ini loh ayatnya kalau kamu memberi, kamu alami ini, kamu dapatkan ini dari Tuhan. Dan itu amin, itu kebenaran firman Allah yang tak terbantahkan. Orang menabur pasti menuai, memberi pasti menuai. Tapi menurut saya gak usah dikompor-kompor saudara ya. Dan segala macam lah, kita gak bicara soal itu. Tapi perhatikan, ketika kita dengar pengajaran firman tentang memberi, kita dijamah Tuhan. Lalu bahasa saya, kita memutuskan untuk apa? Melakukan firman Allah itu, kita menabur, kita memberi.
Pertanyaan saya, apakah dengan setelah kita itu memberi, melakukan firman tadi, lalu kita menjadi seorang yang giver? Tahu giver? Menjadi seorang yang pemberi. Memberi dengan pemberi itu dua hal yang berlainan. Makanya saya ulang, apakah dengan setelah kita dijamah firman, ambil keputusan, melakukan firman Allah, kita memberi seperti kata firman Allah, kita menabur seperti kata firman, terjamah kita melakukan. Lalu apakah kita langsung berubah menjadi giver, menjadi pemberi? Enggak, belum tentu. Maaf, belum tentu maksud saya. Karena giver itu kan pemberi, itu memang karakternya dia. Giver itu memang mentalitasnya pemberi. Giver itu adalah habitnya dia, itu adalah kebiasaannya dia yang ada di dalam hatinya. Itu giver itu kayak mata air yang gak bisa ditahan. Sewaktu-waktu dia bisa memberi. Karena menurut saya memberi itu gak bisa dipaksa. Saya pendeta gak bisa paksa saudara untuk memberi loh, untuk menabur. Memberi itu kan gerakan hati. Nah, orang kalau memang dasarnya dia, mentalitasnya, karakternya dia, atau kebiasaan habitnya dia itu kayak mata air, dia giver, ya sewaktu-waktu dia digerakkan memberi, dia akan memberi dan gak bisa ditahan gitu. Memang dia biasa memberi, biasa menabur buat pekerjaan Tuhan, buat sesamanya, dia jadi berkat, memang giver gitu. Tapi bedakan antara memberi dengan pemberi. Memberi dengan giver itu beda. Pemberi atau giver itu memang habitnya dia, itu memang hatinya begitu, mentalitasnya itu. Nah, maksud saya ketika kita melakukan firman, misalnya memberi, soal memberi saja, ini contoh yang paling mudah dalam keseharian kita. Memberi itu apakah kita bisa menjadi orang yang tetap memberi seperti kata firman, atau hanya ya sekali itu saja lalu kita menjadi pelit lagi. Yang Tuhan mau sebetulnya adalah tetap berubah. Yang tadinya pelit ya tetap berubah menjadi seorang yang giver. Itu maksud saya. Bukan cuma melakukan lalu puas berhenti. Melakukan segala perintah Tuhan dengan setia. Itulah maksud saya. Makanya kesimpulan saya ulang sekali lagi. Lihat gambar ini berikutnya, bahwa yang menjadi targetnya Tuhan buat setiap kita itu adalah melakukan perintah Tuhan. Melakukan, tidak cukup hanya berarti melakukan, tapi dengan setia. Saya lanjutkan di gambar berikutnya, saudara ya. Ini ayatnya tadi kita sudah baca ya. Melakukan itu sama dengan taat kan. Makanya saya sebut melakukan itu sama dengan ketaatan. Tahukah saudara, ketika kita punya hati yang taat, firman datang sama kita. Perintah firman Tuhan datang sama kita, dan kita punya keberanian, keikhlasan untuk melakukan firman Allah. Itu kan sama dengan taat. Betul apa tidak? Setuju gak sama saya bahwa melakukan perintah Tuhan itu sama dengan kita punya hati yang taat, kita punya ketaatan. Apa yang terjadi ketika kita melakukan firman Allah, mentaati firman Allah, bertemu dengan kesetiaan? Sebab perintah Tuhan harus dilakukan dengan setia. Itu targetnya Tuhan, itu maunya Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita taat, melakukan dengan setia? Taat, melakukan, bertemu dengan setia, hasilnya adalah pertumbuhan. Itu dia. Anda mau bertumbuh, makin kuat iman kita. Anda makin mau bertumbuh rohani kita, makin hari makin dewasa, makin hari makin matang iman rohani kita. Kalau memang benar kekristenan saudara rindu dan haus, saya pengen bertumbuh pendeta. Yang pertama, lakukan firman Allah dengan ketaatan dan dengan setia. Tetap saudara ya, tetap berubah hidup kita, terus setia. Apa yang terjadi kalau kita tetap berubah seperti yang firman Allah katakan? Kita bukan pelit lagi. Kita bukan orang jadi yang pemarah lagi ya tanpa alasan gitu. Kita mulai bisa sabar. Kita mulai bisa rendah hati dan tidak berubah, tetap gitu loh saudara ya. Dan itu kalau taat, melakukan dengan setia, bertemu itu menjadi pertumbuhan. Coba kita lihat ayatnya ya. Ulangan pasal yang ke-8. Saya baca ulang sendiri saja secara langsung supaya Anda bisa menemukan kalimatnya. Saya baca Ulangan 8 ayat 1, dikatakan begini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu, lihat pada hari ini. Lihat,
haruslah kamu lakukan, mentaati, melakukan dengan setia. Hasilnya apa? Supaya apa? Supaya apa? Kamu hidup dan bertambah banyak. Hasilnya supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Iman kita jadi hidup. Hidup itu berarti menang. Kalau Anda lagi susah, hidup, berarti diberkati Anda. Anda lagi sakit, hidup, sembuh. Hidup itu macam-macam artinya. Anda berkemenangan, Anda disembuhkan, Anda disehatkan, Anda terima jalan keluar, Anda terima berkat, Anda terima mujizat. Itu hidup. Rohani Anda, iman Anda jadi hidup. Apa hasilnya? Ketaatan melakukan firman Allah, berjumpa dengan kesetiaan. Anda jadi orang yang tetap tidak berubah, terus setia sama Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya Anda akan hidup dan bertambah banyak. Bukankah bertambah banyak itu artinya bertumbuh? Ya, kalau Anda bisanya bertambah banyak, ya bertambah kuat dong berarti saudara. Bertumbuh, bertambah banyak itu artinya bertumbuh. Kita sepakat dulu di sini. Hidup dan bertambah banyak berarti mengalami pertumbuhan dong saudara. Kapan kita mengalami rohani yang bertumbuh dan kuat? Apakah cukup sekali kita dengar firman Allah lalu gak melakukan lagi? Konsisten, kesetiaan. Makanya ketaatan melakukan firman Allah dengan setia tetap ya saudara ya. Perubahannya tetap, konsisten tetap. Maka itu membuat kita hidup iman kita. Dan bertambah banyak, semakin kuat. Coba Anda lihat gambar ini sebagai satu contoh. Percayalah begini saudara ya, bahwa yang membuat kita kuat itu bukan waktu kita berdoa. Yang membuat kita kuat itu ketika kita tetap berdoa. Ada nangkap ya? Yang membuat kita kuat itu bukan pada waktu kita baca firman Tuhan. Tetapi yang membuat kita kuat adalah ketika kita tetap konsisten setia baca firman Tuhan. Saya berharap 2 kalimat ini bisa Anda tangkap gitu saudara ya. Tetap setia. Ya. Satu contoh, saya kasih contoh hari-hari yang paling gampang. Ini olahraga angkat barbel. Anda boleh coba setelah ibadah, coba angkat barbel ke gym. Atau beli barbel yang ringan 5 kiloan. Kapan sih yang membuat kita otot lengan kita itu jadi kuat? Apakah pada waktu kita angkat sekali 1, 2, 3, 4, 5. Ada kuat 50 kah saudara ya? Lalu setelah angkat 50 angkat selesai. Lalu saya mau tanya, apakah sekali angkat 50 kali? Saya mau tanya, apakah otot lengan saudara langsung jadi kuat? Jawabannya apa saudara? Tidak, tidak mungkin. Bukan pada waktu sekali angkat barbel itu sampai 50 kali, itu otot lengan kita jadi kuat. Kapan otot lengan kita jadi kuat dan kekar? Ketika kita konsisten terus menerus dengan setia setiap hari. Angkat ini beban, jadi kuat otot lengan kita. Makanya gak cukup bukan berdoa yang membuat kita kuat, tetap berdoa membuat kita jadi kuat. Bukan baca firman sekali jadi kuat, tetap konsisten baca firman, melakukan firman, itu membuat kita jadi kuat. Makanya menarik. Di dalam gambar berikutnya saya tunjukkan, saya baca dulu ayatnya. Untuk apa supaya kita kuat? Ada hidup, ada bertumbuh. Kalau hidup bertumbuh hasil karena taat dan setia lakukan firman, itu menjadi kita kuat. Kalau kita kuat, apa yang kita alami? Saya tunjukkan ayatnya apa yang kita alami. Saya ingin tunjukkan dulu ayat yang pertama tadi, Ulangan 8 dulu ayat 1. Saya permisi dulu. Saya baca ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, perhatikan, haruslah kamu lakukan dengan setia. Hasilnya apa? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, bertumbuh, jadi kuat saudara ya. Hasilnya ini, dan kamu apa saudara, memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ternyata Tuhan punya tujuan, targetnya Tuhan. Kita disuruh melakukan perintah Tuhan dengan setia. Lakukan dengan setia, dengan terus taat dan setia. Bukan cuma sekadar melakukan, tapi setia terus melakukan. Semua perintah Tuhan itu konsisten kita lakukan. Hasilnya apa? Kita bertumbuh. Kalau bertumbuh bertambah banyak, kita jadi kuat. Kalau jadi kuat, kamu bisa memasuki serta menduduki negeri. Negeri apa? Negeri Kanaan. Negeri Kanaan negeri apa? Negeri yang diberkati Tuhan. Negeri yang limpah dengan susu dan madu. Untuk bisa memasuki, bisa menduduki Kanaan kita, kita harus bertumbuh kuat.
Hanya orang yang kuat yang bisa memasuki Kanaan, orang yang kuat yang bisa menduduki Kanaan. Saya perjelas lagi bagaimana caranya bisa masuk tanah Kanaan. Sebab ini penting, sebab ini gak semua orang Kristen bisa masuk Kanaannya, memasuki menduduki, gak semua. Hanya orang yang kuat. Jadi kalau Anda ingin mengalami Kanaan, Kanaan di sini bicara berkat Tuhan. Kanaan di sini bicara janji-janji Tuhan digenapi. Rindukah saudara pagi ini janji Bapa dalam firman-Nya digenapi dalam hidupmu? Caranya udah saya tunjukkan. Caranya adalah setiap perintah Tuhan lakukan. Tidak cukup dilakukan, lakukan dengan konsisten, lakukan dengan setia. Tidak berubah, terus tetap kita lakukan. Bukan cuma sekali. Ya saudara ya, baru lakukan sekali, udah berhenti. Lakukan dengan setia. Maka janji Bapa, janji Tuhan dalam firman-Nya akan digenapi. Kanaan itu janji Bapa. Pokoknya hanya orang hasil melakukan dengan setia, bertumbuh jadi kuat. Hanya orang yang kuat yang bisa memasuki janji Tuhan, bisa menduduki janji Tuhan. 2023 saudara akan mengalami Kanaan saudara di tahun ini. Tahun keberkatan, tahun ini tahun Kanaan buat saudara, tahun ini tahun kebaikan buat saudara, tahun kelimpahan buat saudara. Saudara bisa memasuki tahun ini, tahun Kanaan. Saudara bisa menduduki tahun ini, menguasai tahun ini. Bagaimana caranya? Anda mesti kuat. Dan untuk kuat, saudara ya, saya perjelas di ayat ini. Saya baca di ayat Ulangan 11 ayat 8, saudara ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan, supaya kamu kuat. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah ini. Setiap perintah Tuhan pegang erat-erat, jangan dilepas. Pegang, lakukan dengan setia, itu maksudnya. Ada nangkep ya ayat ini ya? Yang saya jelaskan, bisa ngikutin saya sampai di sini saudara. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pegang erat-erat firman Allah di tahun 2023 ini. Jangan dilepas. Lakukanlah dengan setia. Taatilah dengan setia. Terus, jangan berubah. Jangan cuma sekali berhenti. Lakukan dengan setia. Hasilnya apa? Supaya kamu kuat. Kalau kita kuat apa? Untuk, sama ini ayat dengan Ulangan 8 ayat 1 tadi. Ini Ulangan 11 ayat 8. Untuk memasuki ya, serta menduduki negeri, itulah Kanaan. Kemana kamu pergi mendudukinya? Ayo sama-sama baca ayat 9. Sampai ini yang terjadi. Sampai ini yang terjadi ayat 9. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Satu negeri yang berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Satu berkat yang berlimpah yang tidak habis dimakan oleh anak cucu kita. Wah, ini keren saudara ya. Ini berkat anak cucu. Pegang perintah Tuhan dengan setia. Ada mau berkat anak cucu, pegang firman Allah, ini akan digenapi. Bukan cuma memasuki, menduduki, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Sampai rambut kita putih, tetap dipelihara Tuhan. Tetap tinggal di Kanaan. Kanaan itu kayak sorga di bumi. Saya gak ngomong sorga di sana loh ya. Kanaan lebih suka saya katakan itu kayak sorga di bumi. Jadi kalau saudara pekerjaan saudara ingin ngalami Kanaan, ngalami sorga. Keluarga kita, rumah tangga, hidup nikah kita ngalami sorga di bumi. Pegang firman Tuhan, suami istri, keluarga, anak-anak. Lakukan dengan setia. Saudara, bukan umur pendek, tapi lanjut umurmu. Lanjut umur berarti sehat dong. Setuju dengan saya? Lanjut umur berarti sampai tua Anda sehat. Disehatkan sama Tuhan. Berapa hari yang lalu saya kontrol ke Pineng, saudara ya, kesehatan kontrol jantung saya. 3 hari atau 4 hari ya saya ke sana, dari pagi sampai malam saya kontrol dan dinyatakan sehat. Ya puji Tuhan saudara ya. Hampir 3 tahun tidak kontrol dan dokter katakan sehat. Saya mengimani ini. Saya mengimani orang yang berpegang dengan setia lakukan firman Allah. Saudara sampai lanjut umur. Lanjut umur berarti sampai tua kita sehat dan menikmati berkat Kanaan. Ini hebat loh. Sampai anak cucu kita bukan cuma masuk menduduki sampai tua. Kadang
Berkat itu orang cuma satu generasi, anaknya nggak ngalami apa-apa sampai anak putus. Bahkan kita ngalami berkat, kita melihat banyak orang kalau sampai seberapa tahun habis itu habis. Oh, kita sampai generasi kita loh. Saya pernah terangkan sama saudara, Israel itu pernah tinggal di 3 macam tanah. Anda masih ingat pengajaran itu ya? Yang pertama tanah Mesir. Di tanah Mesir mereka itu kekurangan, the land of not enough, nggak cukup. Kurang kasih sayang, kurang harga diri, ya, kurang apa? Kurang berkat, kurang makan, minum, pakai. Jadi budak rohani miskin mereka, kurang. Tuhan baik, rencana Tuhan bukan di Mesir kita ditaruhnya. Makanya Israel gambaran gereja Tuhan di akhir zaman dikeluarkan dari tanah Mesir, dibawalah ke padang gurun, the land of just enough. Satu tempat yang pas-pasan, cukupan. Kalau ngomong pas-pasan, saya selalu ingat sama teman saya pendeta di Puncak Permai, Pak Pendeta Lukas Lukman. Kalau ngomong pas-pasan, pas butuh, pas ada, pas perlu, pas ada. Setuju saya. Itu padang gurun, pas-pasan gitu saudara ya. Selalu ada mujizat, walaupun di padang gurun, pas perlu mujizat, Tuhan kasih mujizat. Pas butuh, pas ada kan itu saudara. Benar juga ya pendeta ini ngomong gitu saudara ya. Pas perlu, pas Tuhan sediakan. Tapi rencana Tuhan bukan the land of just enough. Bukan pas-pasan, bukan cukupan. Rencana Tuhan bukan di tanah ini. Rencana Allah, Tuhan mau bawa saudara di tanah yang ketiga, tanah Kanaan. The land of more than enough. Tanah yang dimakan itu gak habis berkatnya. Kalau orang Hokian bilang ciak bi liao, gak habis-habis saudara ya. Ada berkatnya, bukan bocua atau cuan ciak, tapi berkatnya lebih sampai lanjut umur loh. Ini berkat yang luar biasa saudara. Ya, makanya tetap tidak berubah kita. Terus lakukan firman Allah. Bukan sekali lalu berhenti. Ya, urusan murah hati, urusan ketaatan. Ya, dalam banyak hal, termasuk karakter kita, lakukan dengan setia. Dengan tuntunan firman Allah ini saya berharap ini menjadi pelengkap, melengkapi iman saudara. Mempersenjatai firman Allah ini melengkapi sekaligus jadi senjata kita dalam kita menjalani memasuki tahun 2023. Senjata kita apa? Melakukan firman dan mengerjakan itu dengan setia. Maka sampai lanjut umur kita mengalami yang namanya berkat tanah Kanaan, the land of more than enough. Gak habis dimakan berkat Tuhan. Dan saya percaya ada banyak di antara saudara yang sudah mengalami jenis yang ketiga ini. Dan saya berdoa ada yang belum mengalami, Anda pasti mengalami. Berpegang erat, lakukan firman, setia pada firman. Maka apa yang Anda perlukan Anda alami dalam hidup saudara. Saya tidak perpanjang firman.